bagi sosial? Aku mau belajar bioteknologi untuk kontribusi sosial. Apakah bisa menjelaskan lebih dalam? Iya Pak, saya mau menjadi sains bioteknologi dan 10% hasilnya digunakan untuk orang tua dan sosial, dan 10% hasilnya digunakan untuk kerajaan Allah. Anakku, ide yang bagus. Bagaimana kamu memikirkan seperti itu? Aku ini anak siapa? Aku belajar dari kehidupan bapakku dan ibuku. Baiklah anakku, aku bangga denganmu sebagai anakku laki-laki, karena kamu belajar sejak kecil mengenai bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Aku berumur 15 tahun. Aku berumur 15 tahun. Waktunya mengambil keputusan sendiri untuk jalan hidup pribadi. Kamu telah menjadi dewasa, tetapi anakku, universitas apa yang dapat mengembangkan talentamu? Belum tahu Pak. Cuma dengan memakai komputer web searching mau melihat beberapa universitas. Baik, ide yang bagus. Boleh kasih tahu saya kalau kamu bertemu dengan sekolah yang bagus untuk menolongmu dalam bidang bioteknologi? Baik Pak, selama 1 bulan saya mau web searching minimal 10 universitas yang bersangkutan dengan bidang bioteknologi untuk penelitian masa depan. Ya, kemudian halaman berikutnya, setelah 4 minggu, setelah 1 bulan, lagi diskusinya lagi dilanjutkan. Silakan baca lagi Bapak 7. Hai anakku, 1 bulan yang lalu kamu mau mencari informasi tentang universitas yang cocok dengan talentamu. Apakah sudah ketemu? Sudah Pak, ada 2 universitas yang cocok dan dapat mengembangkan talentaku. Princeton Universitas dan Yale University. Sangat baik. Bagaimana kamu menelepon 2 universitas dalam 2 minggu untuk merencanakan kunjungan setiap sekolah selama 2 hari 1 malam? Saya juga mau pergi bersamamu ke 2 kampus itu sambil saya ambil cuti kerja. Bagaimana menurut pandanganmu? Sangat baik Pak, ide Bapak yang sangat bagus. Bapak dan anak lagi setelah 1 bulan lagi mungkin mereka kunjungan, setelah kunjungan lagi diskusi sharing lagi. Silakan. Hai anakku, kita telah mengunjungi 2 kampus sambil saya ambil cuti kerja. Mana yang kamu lebih suka dari 2 kampus? Baik Pak, kalau saya lebih suka Princeton University di New Jersey. Oh gitu. Mengapa kamu lebih suka universitas itu? Saya setelah mengunci 2 kampus mengerti bahwa lebih banyak beasiswa di Princeton University. Saya suka profesornya dan khususnya bidang bioteknologi. Kampus itu lebih maju daripada Yale University. Wah, pandangan anakku sangat tajam. Saya juga setuju seperti itu. Tetapi anakku, untuk diterima di Princeton University, bagaimana kewajiban nilaimu di SMA-mu? Kalau mau diterima Princeton University minimal juara 5 dari 1.500 orang siswa di SMA. Tetapi sekarang saya juara 20. Oleh sebab itu saya akan sungguh-sungguh belajar untuk dapat juara lebih dari 5 selama 3 tahun yang masih ada kesempatan. Itu anakku hebat. Sekarang juara 20 dan akan menjadi juara lebih dari 5. Semangatnya luar biasa. Berapa persen keyakinanmu? Keyakinanku 90%. Saya pikir
pasti mencapai tujuanku kalau lebih sedikit lagi tambahan konsentrasi belajar dari sekarang. Baiklah anakku, kamu pasti mampu. Tetapi untuk mencapai tujuanmu, apakah ada cara belajar yang khusus? Iya Pak, untuk meningkatkan kemampuan belajar saya akan bangun tidur jam 5 pagi yang lebih cepat 1 jam dari jam 6 pagi. Main game komputer hanya weekend saja dan tambah 2 jam lagi untuk baca buku setiap hari. Mantap, terima kasih atas penjelasanmu. Saya juga yakin tentang tujuanmu dicapai. Saya janji denganmu tentang Bapak dan Mamamu juga akan mendukungmu maksimal supaya masuk universitas itu yang kamu harapkan. Iya Bapak, terima kasih. Saya mendapat keyakinan dengan nasihat dan dukungan Bapak. Untuk mencapai tujuanku, saya akan meningkatkan kemampuanku yang diberi oleh Tuhan sampai 120%. Nah, terima kasih atas bacanya ya. Oke, boleh saya dapat mic? Oke, beri tepuk tangan bagi mereka ya. Matikan. Oke, terima kasih. Ya, tadi kita sekarang lihat halaman yang ke-6 di situ. Kegiatan praktek introduksi. Selama membaca praktekan tersebut yang diantara bapa dan anak laki-lakinya, apa kesamaan dan perbedaan dari kehidupan Anda sampai sekarang? Mungkin coba di situ tulis ya. Ada pulpen? 혹시 볼펜 선물로 가져오신 거 있나요? 다 있어요. 연필이 옆에 다. ada pen ya, ada pensil. Dengan pensil boleh tulis di situ. Ada kesamaan atau perbedaannya, tulis di situ. Selama 2 menit cukup ya. Selama 2 menit. Tes. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah mendengar bacaan tadi, jadi ada kesamaan dan tentu ada juga perbedaan sedikit ya. Kesamaannya di mana? Yang pertama, mereka sama-sama memiliki keyakinan tujuan ya bahwa anaknya akan yakin kuliah di universitas yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kesamaannya di mana orang tua dan anak ini sama-sama yakin bahwa anak ini akan berubah, belajar lebih giat lagi dan pasti berhasil masuk di universitas yang diinginkan. Kemudian perbedaannya ya tentu di sini sebagai orang tua dia berbeda dalam memberi arahan kepada anaknya ya, karena anaknya dia belum tahu benar akan masa depannya, tetapi orang tua pasti tahu akan masa depan anaknya, sehingga orang tuanya coaching kepada anaknya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi siapa punya anak yang sudah dewasa? Pak Octavianus, coba kasih tahu. Terima kasih Pak. Selamat sore semuanya. Ya, dari pertanyaan ini selama membaca perkataan tersebut tadi kita mendengar yang di antara bapak dan anak laki-lakinya, apa kesamaan dan perbedaan dari kehidupan Anda sampai sekarang. Dari kehidupan saya ya. Ya. Jadi saya memiliki motivasi yang sama dengan ayahnya itu untuk memotivasi anak dalam studi. Ayo semangat terus. Ya. Semangat, berapa nilai sekarang? Sekian. Harus ditingkatkan lagi. Bangun jam berapa sekarang? Jam 6. Harus jam 5. Oh gitu. Gitu. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah saya lebih mementingkan kehendak saya sendiri daripada kehendak anak.
Kalau anaknya maunya begini, saya maunya begitu. Oh gitu ya. Tetapi memang kemauan orang tua itu tentunya 아까 대화를 보고서 이제 야. 어떤 느낌을 silakan lanjut. ya saya memang ya dari sisi kita orang tua memang mau anak kita itu ya seperti yang kita mau, dan memang yang kita mau itu kita harapkan berhasil gitu. Tapi Ya. dari sisi mereka memang beda. Untuk sekarang dulunya cita-cita mau jadi seorang ahli komputer, Ya. sekarang tiba-tiba berubah mau jadi psikolog katanya. Oh, Karena gitu. banyak teman-teman yang stres di sekolah katanya gara-gara komputer. Nah itu kira-kira. Terima kasih Pak. 야, 지금 이렇게 이제 반응을 들었는데 달라요. 아주 비슷하게 나가신 사람이니까는 자기가 이제 아버지 거셔가지고 나왔었는데 mungkin saya juga sama kadang-kadang gitu ya. Kamu lebih baik begini begitu kan? Itu mungkin sikap orang tua ya. Tapi di sini kan beda ya. Terus bertanya apakah kamu gitu? Oh gitu. Lain kali saya dampingi kamu. Cara seperti itu ya. Ini cara coaching. Kita bantu anak kita secara coaching, tidak paksa. Saya mau bangun jam 5. Jangan kamu jam 5. Jam 4 harus jam 4 gitu. Paksa ya. Itu mungkin menurut pandangan orang tua ya. Gitu. Tapi di sini kan sesuai dengan anak. Sendiri dia pilih, sendiri dia cari solusi, dia sendiri bikin rencana. Ini cara coachingnya. Kita menolong anak kita supaya mereka sendiri ambil, cari jalurnya, caranya, metodenya, dan sebagainya. Seperti itu. Bukan hanya itu, kita dalam pelayanan penggembalaan kita di gereja juga sama. Apalagi kita mungkin di antara jemaat kita di dalam bisnis usaha juga kita bisa pakai coaching. Tapi kita sekarang belajar coaching penggembalaan. Kita belajar dari Alkitab ya. Jadi kita akan lanjut belajar tentang sekarang coaching untuk mengubahkan diri. Yang pertama, self coaching session yang pertama, apa misi-misi core value yang diberikan kepada oleh Allah. Kita satu demi satu kita periksa ya. Jadi kita halamannya ke berapa? Halamannya ke 9. Halaman 9. Bagian yang pertama, panggilan dan misi, calling dan mission. Jadi kita baca bersama-sama. Ini yang pertama kita belajar tentang panggilan. Panggilan itu lebih penting ya. Jadi sebelum kita pikirkan tentang misi, core value dan juga tujuan, strategi pelaksanaan, sebelum itu kita harus mengerti, harus setuju tentang panggilan. Jadi Daud pun terpanggil waktu dia sebagai gembala, waktu dia sesuai dengan urusan keluarga, dia menggembalakan di padang rumput, tapi dia terpanggil. Jadi mari kita baca Mazmur pasal 78 ayat 71 dan 70 dan 71. 1, 2, 3. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, diterbangkannya dia untuk mengembalakan Yakub, umatnya dari Israel, miliknya sendiri. Lagi lanjut, yang mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi dari 3 ayat kita akan belajar tentang panggilan, misi, kemudian visi, kemudian core value. Ini semuanya muncul dari ayat ini yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat, Daud dipanggil sebagai Raja Israel ya. Waktu dia menggembalakan, sebenarnya Daud dia anak bungsu, anak keberapa? Anak yang ke-8 ya.
waktu Samuel datang kepada Yisai, dia mau memilih satu orang supaya satu orang diurapi sebagai raja bangsa Israel. Waktu itu cuma 7 anak saja dibawa ke tempat bapaknya untuk makan bersama-sama. Cuma satu anak yang kecil, bungsu itu, dia karena menggembalakan kambing domba, mungkin dari badannya ada bau ya. Bau apa? Itu kotoran kambing, kotoran domba. Karena padang rumput itu kan ada hijauan, tetapi mereka dimasukkan ke kandang-kandang. Waktu itu pasti di situ ada kotoran, ada bau. Anak kecil, bungsu, mukanya hitam karena sering di ladang. Mungkin menurut pandangan orang, mungkin dia tidak bisa terpilih sebagai raja. Waktu itu tiba-tiba dia terpanggil karena dari anak yang sulung sampai anak yang ke-7 tidak ada yang cocok untuk diurapi oleh Samuel itu. Waktu sedang mengembalakan kambing domba itu, dia tiba-tiba terpanggil. Jadi kita harus belajar dari panggilan Daud. Menurut di sini ya, Bonhoeffer itu ya, panggilan itu jangan diremehkan. Kita setiap orang ada panggilan. Saya juga ada panggilan. Di sini ada panggilan. Mungkin sebagai ibu rumah tangga juga ada ya. Tapi semua panggilan ada artinya, ada maknanya. Jadi kita harus mengerti tentang penghargaan panggilan dari Tuhan. Jadi menurut Bonhoeffer semua panggilan ada maknanya. Jadi jangan meremehkan panggilan dari Allah. Itu yang sangat penting. Jadi kita coba baca ya. Kalau kita lihat di sini Daud dipanggil. Jadi 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu Samuel berkata kepada Yisai, "Inikah anakmu semuanya? Jangan masih tinggal yang busuk, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Yisai, "Suruhlah memanggil dia, sebab tidak dikatakan untuk makan sebelum dia datang kemari." Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemari, makanya kita lalu Tuhan berfirman, "Bangunlah, apabila dia sebab dia." Samuel memanggil di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya selalu Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Ini Daud sendiri dia belum pernah sangka dia terpilih ya. Dia sebagai anak bungsu, kemudian anak yang kecil, berbau kotoran kambing domba. Mungkin menurut pandangan kita dialah tidak bisa jadi raja bangsa Israel. Tapi menurut pandangan Tuhan, Tuhan tidak memandang bulu manusia. Karena itu yang bungsu itu dia terpilih, bukan sulung yang gagah, besar, ganteng, bukan itu. Jadi dia terpilih. Berarti kita yang terpilih untuk diselamatkan itu semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Seperti itu kita terpilih sebagai hamba Tuhan itu semuanya oleh karena rencana Tuhan. Jadi kita sekarang bisa menggembalakan domba-domba yang dipercayai kepada kita. Apakah kita ada orang yang setuju kita terpanggil oleh Tuhan atau tidak? Mungkin panggilannya orang Kristen biasa pikir itu panggilan untuk jadi hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya semua orang punya dua panggilan.
satu panggilannya untuk kita diselamatkan. Ya. Dari kegelapan kita terpanggil, terkumpul sebagai jemaat di gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang terpanggil dari kegelapan. Kemudian ada satu panggilan lagi untuk melayani Tuhan. Kebanyakan di sini hamba Tuhan. Untuk melayani Tuhan kita terpanggil. Sebenarnya bukan hanya hamba Tuhan saja terpanggil. Orang bisnismen, kemudian mahasiswa, pelajar, dan kemudian jemaat di gereja, semuanya terpanggil. Ada panggilan untuk setia melayani Tuhan. Itu yang sangat penting. Jadi kita harus mengerti tentang panggilan. Setelah mengerti panggilan, kita coba pikirkan tentang misi, visi, core value, kemudian tujuan dan strategi pelaksana. Itulah. Tadi kita lagi baca ya, satu lagi dia cara bagaimana setelah dia dipanggil dia berubah. Ada perubahan, cara seperti apa? Kita baca 2 Samuel pasal 6 ayat 21, 1, 2, 3. Di hadapan Tuhan, mari kita baca 1, 2, 3. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyucikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Betul. Dia benar-benar menyadari. Karena sebenarnya raja yang pertama di bangsa Israel itu Saul. Saul itu dari suku Benyamin. Menurut kebiasaan atau pandangan orang, seharusnya siapa jadi raja? Seharusnya Yonatan ya. Yonatan dia bisa jadi raja. Tetapi menurut pengakuan Daud ya, itu Tuhan menyisihkan ayahmu Saul dan segenap keluarganya, Yonatan juga. Jadi dia terpanggil, kemudian dia waktu membawa tabut perjanjian ke bait Allah, dia di hadapan Tuhan dia menari-nari. Dia menyadari, saya terpanggil, panggilan luar biasa. Karena itu dia melakukan di hadapan Tuhan. Waktu dia bawa tabut perjanjian ke bait Allah di Yerusalem, sebelum ada bait Allah ya, dia dibawa Yerusalem, dia menari-nari. Sikapnya dia mengerti karena panggilan Tuhan itu luar biasa. Dia tidak apa-apa. Orang-orang yang tertawa, golok-golokan, Daud itu tidak masalah. Karena di hadapan Tuhan yang memanggil Daud. Jadi kita dengan sikap itu harus memikirkan. Kalau kita belum keyakinan panggilan Tuhan, kita tidak bisa pikirkan tentang apa tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Itu panggilan. Kemudian lalu kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat 18, 1, 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud itu ke dalam, kemudian mendengar dia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapa aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawaku sampai demikian ini. Dia mengerti, dia sering menyadari, dulu kehidupan saya begitu, sebagai anak yang kecil di padang rumput itu saja, sering dilupakan orang. Tapi dia tiba-tiba terpanggil, dia diurapi, kemudian dia jadi raja. Awalnya dia tidak mengerti, cuma diurapi. Samuel pergi ke kampung halamannya, Daud sendiri diurapi, kemudian ditinggalkan. Apa yang terjadi? Dia belum menyadari, tapi lama-lama, semakin lama dia semakin mengerti tentang panggilan Tuhan. Akhirnya kehidupannya semakin berubah, nanti dengan main kecapi menghiburkan Saul. Apalagi
di depan Goliat, dia berani maju ke depan, dia mengalahkan Goliat. Jadi dia mengerti, menyadari tentang panggilan. Itu yang sangat penting. Jadi kita hamba Tuhan, kalau benar-benar menyadari, mengerti tentang panggilan Tuhan, kita pasti kehidupan atau sikap pelayanan kita berubah. Jadi coba kita kita lihat pertanyaan 1, halaman yang ke-10. Halaman yang ke-10. Mengapa Daud bersukacita di hadapan Tuhan yang memilihnya sebagai Raja Israel? Mengapa Daud bersukacita? Kita telah mungkin mengerti tentang hari ini. Jadi kita lagi masuk kesimpulan. Mungkin siapakah bisa baca? Siapa pegang mic? Ada mic? Punya siapa sekarang? Pegang? Pak Paulus pegang nih. Pak Paulus ya. Bisa baca kesimpulan ya. Baik, kesimpulan. Menurut ayat-ayat tersebut, alasan panggilan Allah bagi Daud sebagai kasih karunia-Nya dapat disimpulkan dengan 2 hal yang di bawah ini. Pertama, panggilan Daud bukan oleh manusia, tetapi dengan kasih karunia Allah. Walaupun orang-orang lain tidak mengakui Daud, tetapi Allah mengakuinya. Karena Allah melihat hati manusia dan tidak memandang bulu. Panggilan Daud yang kedua, panggilan Daud tidak mungkin terjadi menurut manusia, tetapi Allah yang mengaruniakan hal itu yang mustahil bagi manusia. Sebenarnya Yonatan harus menjadi raja sebagai pengganti Raja Saul, karena keturunan dia adalah suku Benyamin yang sama dengan ayahnya. Tetapi Allah menyisihkan Raja Saul yang pemegang kedaulatan Israel dari suku Benyamin, kemudian mengangkat raja baru dari suku Yehuda dan mengubahkan arus sejarah. Ya, dia menyadari tentang panggilannya sendiri. Tadi kita kalau perjanjian lama kita ambil contoh dari Daud. Tapi kalau kita lihat perjanjian baru juga ada satu tokoh agama, seorang tokoh agama itu Paulus. Kita bisa belajar dari Paulus. Tadi kita halaman ke-11, halaman yang ke-11. Rasul Paulus juga ya, dia dipanggil sebagai hamba Tuhan. Dia dulu permusuhan melawan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang percaya, mereka ditangkap dan juga diseret, dibawa ke Yerusalem supaya mereka dipenjarakan, dihukum. Itulah kegiatan perilaku Rasul Paulus dulu waktu dia belum percaya kepada Yesus Kristus. Tapi dia setelah mengerti tentang panggilan, karena di tengah jalan Damsyik dia bertemu dengan Yesus Kristus. Karena di Damsyik ada cahaya dan dia tidak bisa buka mata, dia jatuh dari kuda, kemudian dia tidak bisa buka mata waktu itu. Dia dengar, siapakah engkau waktu itu? Akulah Yesus yang kau aniaya. Setelah itu dia Saulus lagi pikirkan tentang Yesus Kristus. Yesus itu siapa? Setelah itu dia dengar atau mengalami kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dia dibawa ke Damsyik, kemudian dia didoakan oleh Ananias. Kemudian dia lagi menyadari tentang panggilan Tuhan. Kemudian dia langsung pergi, kemudian langsung memberitakan itu. Pola pikirannya berubah karena dia mengerti tentang kasih karunia Allah yang memanggil Saulus yang melakukan yang begitu jahat, begitu kejam. Setelah itu dia mengerti, kehidupannya total berubah. Itu yang kita belajar dari Saulus.
Karena di sini ada yang bacanya 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10. Di situ kita mungkin kita baca dari ayat 9 sampai 10, kita baca 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Betul. Kalau kita harus mengerti tentang pengakuannya. Menurut di sini ada satu kata bekerja, ya, bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tadi bekerja ini apa artinya? Dia melakukan pelayanan. Dia telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Artinya daripada rasul-rasul yang lain, dia begitu bekerja lebih keras. Inilah panggilan. Mengapa gitu? Karena dulu dia permusuhan begitu jahat, tetapi dia dipanggil oleh kasih karunia Allah. Dia menyadari panggilan yang istimewa, yang luar biasa. Karena itu dia dipanggil untuk memberitakan Injil di luar bangsa Israel, ya, kepada orang-orang asing. Jadi dia waktu perjalanannya sangat sulit, banyak tantangan kesulitan, dilontari batu dan lain sebagainya. Tapi dia menyadari tentang panggilan. Panggilanku itu bukan yang biasa, luar biasa. Karena itu dia tetap taat. Pelayanan yang lebih keras daripada orang lain itu bukan masalah, karena dia menyadari panggilan. Jadi hamba Tuhan, di antara hamba Tuhan kita, memang pelayanan, pola pikiran atau tipu atau metode pelayanannya semuanya beda. Ada yang lebih keras, ada yang santai. Itu waktu kita pelayanan, jangan lihat orang lain, ya, seperti Paulus. Ini panggilanku, panggilan dari Tuhan. Kita harus memikirkan tentang panggilan. Apakah aku benar-benar dipanggil sebagai hamba Tuhan atau tidak? Itu yang lebih penting. Jangan bandingkan dengan orang-orang lain. Wah, di hamba Tuhan itu kan santai, pelayanan santai, tapi gajinya lebih besar atau dan sebagainya. Kalau gitu, kita sulit pelayanan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita belajar dari Paulus. Dia sering menghadapi tantangan dan juga dia ditangkap, dipenjarakan, dan juga dia dipukul, disesat apapun. Dia tetap setia pelayanan, setia kerja lebih keras daripada rasul-rasul lain, hamba Tuhan lain. Itulah. Jadi yang pertama kita menyadari kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan di gereja, atau ditugaskan untuk kerajaan Allah. Mungkin tim penerjemahan pun mungkin ada kesulitan juga, ya. Ada yang sulit dibicarakan, ya, juga mungkin seperti itulah. Tapi kita tetap mengatasi kesulitan itu karena ada panggilan, ya. Melalui penerjemahan ini ada orang yang bisa dengar firman Allah, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Itu tugas yang sangat mulia. Jadi di antara pelayanan kita tidak ada yang satu pun bisa diremehkan. Tidak ada. Semuanya begitu berharga, sangat penting. Jadi seperti Paulus, kita harus mengerti tentang panggilan, pekerjaan ini, pelayanan ini di gereja ini. Walaupun ambil bagian yang kecil ini pun bukan karena gembala suruh, bukan karena jabatan yang ditugaskan jadwalkan, bukan karena itu. Oh, itu panggilanku, panggilan yang dari Tuhan. Ini tugasku. Kita harus mengerti. Setelah itu bisa lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itulah. Kemudian mungkin coba pikirkan tentang pertanyaannya. Pertanyaan halaman masih 11, ya. Mengapa Rasul Saulus menegaskan kasih karunia Allah? Karena begitu
dia kejam. Dia begitu melakukan yang jahat, dia dipanggil. Dia bermusuhi Yesus Kristus, tetapi dia terpanggil. Itu kasih karunia Allah itu yang sangat luar biasa besar. Tadi kita satu lagi kita harus pikirkan, itu adalah tentang panggilan keselamatan oleh karena Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia Allah ya. Jadi kita lagi pikirkan, mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memudahkan diri. Artinya sebenarnya Saulus dia tidak ada usaha untuk memuliakan Tuhan. Dia cuma lakukan yang jahat, ada permusuhan. Tetapi dengan cuma-cuma dia dipanggil dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, dia diselamatkan. Artinya itu pemberian Allah. Saya juga lahir di keluarga orang Konghucu, keluarga Konghucu. Di dalam rumah saya ada kekerasan, ada kegelapan. Waktu saya bertumbuh dari SD, SMP, SMA, saya kurang pintar. Tetapi ada teman saya mengajak saya ke gereja. Setelah itu saya ke gereja, wah, suasananya beda ya, penuh dengan kasih Allah. Banyak jemaat senyum, senang, ayo ke sini. Jadi guru sekolah minggu begitu menyambutku dengan baik. Wah, saya heran, beda suasananya dalam keluarga saya ya. Jadi saya tertarik dengan kepercayaan kepada Tuhan. Apalagi waktu saya ikut KKR pemupukan rohani, waktu itu saya lihat ada terang Yesus Kristus. Setelah itu saya bertobat, kemudian percaya kepada Yesus Kristus, kemudian saya semakin dijamah, semakin diberkati. Akhirnya saya sampai sekarang bisa melayani Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan luar biasa. Saya dulu orang yang begitu tidak ada pengharapan, begitu sering disebut anak bodoh. Saya belajar kekerasan, saya juga melakukan kekerasan kepada adikku, tapi semua total bisa berubah karena ada panggilan dari Tuhan. Seperti itu, kita setiap orang ada panggilan ya, untuk apa? Diselamatkan. Jadi setiap hamba Tuhan lagi pikirkan tentang kasih yang semula. Kasih yang semula itu saat kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita diselamatkan. Jadi kita harus pikir tentang dua panggilan. Satu panggilannya kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan atau yang dapat tugas yang mulia. Yang kedua, sebenarnya ini duluannya, bagaimana kita diselamatkan? Dari mana? Keluarga mana? Waktu saat apa saya dipanggil untuk diselamatkan? Itu yang sangat penting. Jadi kita bisa bertanya seperti gini ya, seperti gini. Pertanyaan yang ketiga, apa artinya kasih karunia kamu di surat Efesus yang disebut oleh Rasul Paulus? Mengapa keselamatan adalah pemberian Allah? Apa kesan Anda terhadap fakta tersebut? Berarti kita yang diselamatkan dengan cuma-cuma, itu pemberian Allah. Tadi kita harus kembali ke kasih yang semula, yang waktu dipanggil. Tanpa pengertian tentang penghargaan keselamatan oleh karena pemberian Allah, kita susah melayani dengan sungguh-sungguh. Itulah. Jadi dua pertanyaan itu yang sangat penting. Jadi lagi kita
boleh membaca kesimpulan. Mungkin siapa bisa baca kesimpulan? Ada mic pada siapa? Oke, ya, minta tolong, silakan. Halaman 12 yang ke atas, kesimpulan 2. Boleh dibacakan? Kata kasih karunia adalah grace dalam bahasa Inggris. Artinya baik hati yang dikaruniakan oleh Allah dengan cuma-cuma. Tetapi suatu teologis mengatakan bahwa kekayaan Allah yang membayar dengan sangat mahal. God places at the cost of expense. Dan seorang teologis Jerman, Dietrich Bonhoeffer, mengatakan bahwa jangan meremehkan kasih karunia Allah, cheap grace. Karena kasih karunia Tuhan begitu berharga, jangan memboroskan harga kasih karunia-Nya. Amin, terima kasih. Tadi kita yang dipanggil untuk diselamatkan itu harganya sangat mahal. Dengan darah Yesus Kristus. Berapa hari yang lalu kita perayaan Paskah. Kita semua mengerti Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai anak domba. Kemudian Yesus itu bangkit kembali supaya kita tetap bangkit kembali, akan masuk ke surga untuk hidup untuk selama-lamanya dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itulah. Jadi itu panggilan ini luar biasa, jangan diremehkan. Ya. Jadi menurut kehidupan kita, semua orang punya artinya, maknanya. Walaupun jemaat yang sederhana atau walaupun hamba Tuhan yang besar, menurut pandangan Tuhan, semua orang punya artinya sendiri. Karena panggilan Tuhan untuk diselamatkan itu sangat mahal. Ya. Secara uang tidak bisa diperhitungkan. Jadi kita harus mengerti, kita yang diselamatkan itu oleh karena telah dibayar oleh Yesus Kristus dengan darah Yesus Kristus. Jadi kita waktu mulai coaching, kalau kita tidak bisa menyadari tentang panggilan Tuhan, kita tidak bisa melanjutkan coaching secara kekristenan. Di dunia ini banyak coaching, ada coaching manajemen, ada coaching keuangan, ada coaching bisnis, ada coaching organisasi, ada coaching pemerintahan, banyak coaching. Mungkin kebanjiran coachingnya, tapi dari antara banyak coaching kekristenan sangat sedikit. Karena orang Kristen yang belajar coaching, mereka mengajar coaching secara kekristenan. Tapi saya lihat, saya pernah secara pribadi, saya pernah belajar easy coaching yang lain. Mereka semua orang Kristen mengajar coaching. Orang Kristen mengajar coaching bagi orang Kristen. Mereka katanya itu artinya coaching kekristenan, coaching secara Kristen. Tapi setelah saya bertemu dengan Pak James So 2 tahun yang lalu, saya belajar coaching penggembalaan ini. Saya baru menyadari coaching ini sangat hebat. Karena cara coaching ini Alkitabiah. Kemudian coaching ini yang paling pertama mementingkan tentang keselamatan. Setelah menyadari tentang keselamatan, baru bisa masuk pemikiran tentang misi, visi, core value, tujuan, dan strategi pelaksanaan. Itulah. Jadi kita telah mengerti tentang 2 hal, panggilan tentang kita ditugaskan, panggilan tentang kita diselamatkan. Itulah. Jadi halaman yang ke-12, panggilan sebagai anak Allah. Kita di sini ada Reverend John Muncher. Beliau mengadakan penggembalaan dengan coaching
di gereja waktu mengcoaching jemaat semuanya orang Kristen, orang percaya. Tapi waktu mengajar coaching harus mereka lagi menyadari, memikirkan tentang panggilan sebagai anak Allah. Semua coaching mulai dari panggilan sebagai anak Allah. Setelah menyadari kita telah jadi anak Allah, setelah itu pikirkan tentang misi, visi secara alkitabiah. Sebagai anak Allah, panggilanku itu apa? Dari Tuhan. Kita bisa pikirkan seperti itu. Jadi kita waktu mengajar hamba Tuhan lain atau jemaat kita mengajar mereka supaya mereka menyadari tentang panggilan sebagai anak Allah. Mungkin siapakah bisa baca halaman yang ke-12 ini, bagian di sini minyak ada pada siapa? Mungkin Pak Haris itu apakah bisa baca? Ya. Halaman yang ke-12, silakan. Panggilan sebagai anak Allah. Kasih karunia yang diberikan pada manusia oleh Allah amat besar. Mengapa? Karena untuk kita dituntun. Yang pertama, dari jalan dosa ke jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, dari jalan maut ke jalan kehidupan. Dari jalan penghakiman, judgment, ke jalan pembebasan, freedom. Dan 4, dan kita diangkat dari neraka, hell, yaitu lautan api dan belerang untuk dibawa ke surga, heaven. Anak Allah, Yesus Kristus disalibkan untuk memikul, menebus dosa-dosa kita. Dan Allah membangkitkan Yesus Kristus dari maut, kebenaran dan hidup. Amin. Tadi kita semua setuju? Amin. Amin. Betul, kita telah ambil jalan kebenaran dari jalan dosa. Kita lagi ambil jalan hidup, bukan jalan maut. Kemudian kita ambil jalan pembebasan daripada jalan penghakiman. Kemudian kita jalan ke surga, bukan jalan ke neraka. Itulah. Tadi setelah kita punya keyakinan, bisa pikirkan tentang panggilan untuk melayani. Jadi, mari kita baca. Di sini ada ayat-ayat. Roma pasal 3 ayat 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita setelah setujui, kita harus ambil jalur ke surga melalui Yesus Kristus. Di dunia ini banyak jalur, banyak cara, banyak coaching. Tetapi coaching ini memang berbeda. Karena alkitabiah, coaching ini alkitabiah. Kemudian mari kita baca lagi Roma pasal 6 ayat 23, 1, 2, 3. Sebab kita telah maut, tetapi karena karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Betul. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi kita tetap hidup karena Yesus Kristus. Kemudian lagi Ibrani pasal 9 ayat 21, 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu diyakini. Semua manusia pasti mati, tetapi semua manusia pasti bangkit kembali. Orang yang percaya pasti bangkit kembali, orang yang tidak percaya pasti bangkit kembali. Tetapi setelah ada kebangkitan, pasti semua orang menghadapi pengadilan di surga. Ada yang diyakini, ada yang diakui sebagai orang yang benar, mereka lah yang bisa masuk ke surga. Kemudian lagi kita baca Wahyu pasal 21 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang-orang sihir, dan semua manusia, mereka akan mendapat bagian mereka dalam
Jadi orang percaya Yesus atau orang tidak percaya Yesus, hasilnya pasti beda di surga. Tadi kita menyadari kita akan tinggal di surga sebagai anak Allah. Itu yang kita harus perhatikan. Lagi baca kita 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25, 1, 2, 3. Amin. Jadi kehidupan kita hidup dengan Tuhan untuk selama-lamanya di surga. Itu panggilan yang mulia. Tadi kita lagi coba pikirkan tentang pertanyaan yang keempat, halaman yang ke-13. Tadi kita pikirkannya pertanyaan. Pikirlah tentang karya Allah bagi Anda untuk Anda dituntun dari jalan dosa ke jalan kebenaran, dari jalan maut ke jalan hidup, dari jalan penghakiman ke jalan pembebasan, dan dari jalan neraka ke jalan surga. Apakah hal tersebut dapat menjadi anugerah bagi Anda? Kita semua orang telah bebas dari belenggu dosa. Kita semua mengatakan amin. Betul, amin? Amin. Jadi kita boleh kita lagi masuk kesimpulan yang ketiga, halaman yang ke-13. Mari kita naikkan pujian yang ada di bawah ini. Aku percaya. Siapa pandai nyanyi ini? Mungkin ini Pak Okta. Karena tidak ada keyboard ya, maaf ya. Pak Octavianus itu talentanya bagian musik. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku.
Aku percaya Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama, karena panggilan kita begitu mulia, begitu berharga. Karena demi nama Yesus Kristus, dengan darah Yesus Kristus, kita telah diselamatkan. Kalau kita tidak bisa menyadari tentang darah Yesus Kristus, tentang kita diselamatkan, kita tidak bisa lanjut coaching secara alkitabiah. Kalau kita dengan iman, panggilan, keselamatan oleh karena darah Yesus Kristus. Yang kedua, yang penting, kita terpanggil untuk memuliakan sebagai hamba Tuhan, atau sebagai pelayan di gereja, atau pengurus, atau petugas untuk terjemahkan Alkitab dalam bahasa dan lain sebagainya. Jadi kita semua setuju, kita terpanggil untuk diselamatkan. Yang kedua, kita terpanggil untuk pekerjaan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Setelah itu kita selesai session ini, kemudian akan ambil sejenak istirahat. Mari kita berdoa bersama-sama.